kenapa sih kita selalu jadi korban? Yang mengatasnamakan Jakarta, yang mengatasnamakan budaya ini, yang membawa nama budaya Jakarta selalu jadi korban. Berjalan-jalan ke Monas, sahabat Kompas.com pasti sudah tidak asing dengan keberadaan delman yang menjadi primadona wisatawan yang berkunjung ke sana. Tapi belakangan ramai diperbincangkan bahwa adanya larangan untuk delman beroperasi kembali. Nah, lantas apakah benar aturan tersebut ada? Mari kita kulik nasib delman ibu kota. Sahabat Kompas.com, belakangan ramai diperbincangkan soal wacana Pemprov DKI Jakarta yang akan melarang delman untuk beroperasi. Pasalnya, delman dianggap menimbulkan bau tidak sedap dan memiliki parasit yang berbahaya karena kotoran kuda yang bercecer di jalanan. Kebijakan ini bahkan tertuang dalam Surat Edaran atau SE Wali Kota nomor 36 tahun 2016 yang berisi larangan pengoperasian delman di kawasan Monas. Ya sahabat Kompas.com, saat ini Yoyo sudah berada di kawasan Monas, di kawasan yang biasanya terdapat delman-delman mangkal nih di daerah Monas ini. Namun terlihat di situasi sekarang ini sahabat Kompas.com tidak tampak tanda-tanda adanya delman di sekitar sini sahabat Kompas.com. Tidak ada tanda-tanda ada delman di daerah sini. Di sini hanya tampak sejumlah warga yang habis berkunjung ke daerah Monas, namun tidak tampak nih di mana letak delman-delman ini. Kemarin, yaitu pada hari Minggu 8 Januari 2023, Yoyo sudah mengkonfirmasi kepada Nanang, Ketua Koordinator Delman di kawasan Monas. Beliau juga menyebutkan bahwa larangan delman dilarang beroperasi itu sudah dicabut sahabat Kompas.com. Beliau juga menyebutkan bahwa delman bisa beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan pada hari ini, Senin 9 Januari 2023, Yoyo sudah mengkonfirmasi kembali ke penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan beliau juga menyebutkan bahwa delman kembali boleh diizinkan untuk beroperasi sahabat Kompas.com dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah pembatasan hari pengoperasian delman. Pertama, semua kan kita harus atur. Jadi nanti Pak Wali Kota Jakarta Pusat bersama Kasatpol PP bisa mengatur itu. Delman bisa Sabtu Minggu, bisa ya membantu masyarakat menikmati kota Jakarta, tetapi terbatas sekitar Monas, misal dari Balai Kota, Gambir, masuk ke arah depan Mabesat, keliling, terus ketemu jajaran Medan Merdeka Barat, terus balik lagi, kira-kira seperti itu. Dan ini tentunya perlu kebersamaan dan tidak akan melarang itu, tetapi kita bersama-sama supaya menjaga. Ada juga kan beberapa hal yang harus kita perhatikan, kesehatan dan juga keselamatan. Jumlahnya dibatasi, jumlah delmannya? Ya kita lihat kalau memang ruang publik atau ruang jalan itu masih memungkinkan untuk bisa 40-50, ya silakan. Saya tidak, tapi nanti diatur bersama wali kota. Cukup. Tapi kalau untuk terkait keluhan kotoran dari kudanya itu sendiri bagaimana Pak? Ya itu yang harus menjadi perhatian kami, kan tidak juga bisa total melarang itu, tidak harus memperhatikan mereka, kusirnya juga harus bisa meningkatkan ekonominya berjalan. Saya himbau masing-masing delman menjaga kebersihannya. Lalu bagaimana kehidupan sebenarnya dari kuda-kuda dan para kusir delman ini? Hai kuda, hai sahabat Kompas.com. Hai, siapa kamu? Jaki. Hai sahabat Kompas.com, hari ini Yoyo sudah berada, sudah berada di kandang delman di pinggiran Kali Grogol nih sahabat Kompas.com. Dan Yoyo kesini mau menengok gimana sih kehidupan delman-delman, para kusir dan kuda-kudanya juga nih setiap harinya. Jaki. Nah, sahabat Kompas.com penasaran? Sebentar lagi Yoyo bakal mewawancarai koordinator dari delman yang biasa mangkal di Monas nih. Kita akan menilik bagaimana sih kehidupan setiap harinya di sini. Yuk ikuti terus Yoyo ya.
Ya sahabat kompas.com, saat ini saya sudah berada dengan bersama dengan Pak Nanang selaku Koordinator Delman Monas. Oke, koordinator Delman Monas, dan kita akan tanya-tanya ya. Pak Nanang, kemarin kan ada kabar larangan Delman dilarang beroperasi nih di kawasan Ya, Monas. Itu betul. gimana kronologinya, Pak? Pada saat itu pada hari Minggu ya, kita teman-teman sempat ada pelarangan dari dinas Pol PP atau di sub. Mereka di sekitar jam 10 atau jam 9 pagi mereka sudah mulai melarang Delman untuk beroperasi di Monas. Tapi dari teman-teman sebagian juga memang sempat kaget, terus juga belum ada edaran juga. Makanya kita kemarin sempat bingung loh, kok pelarangan ini belum ada edaran, sedangkan itu edaran itu yang diterbitkan itu di edaran yang di tahun-tahun yang lalu. Mereka memang pelarangan itu belum sempat dicabut. Jadi kemarin ada sempat shock dan kaget teman-teman, ada bingung, yang tadinya mereka berharap hari Minggu itu bisa mencari nafkah. Terus di pagi hari itu mereka digiring dengan para petugas agar mengosongkan wilayah Monas itu. Oke. Tapi sebelumnya sudah ada diskusi belum, Pak? Misalkan sebelum larangan ini dikabarkan gitu, ada diskusi nggak sih sama Pemkot? Oh, belum sama ada, sekali. belum ada. Hanya mengapa ada, ya itu seperti di berita-berita saya lihat di Twitter waktu pertama kali ada teman saya mengirimkan berita Delman akan dilarang beroperasi di kawasan Monas. Itu saya langsung sebagai koordinator, ya Allah, terjadi lagi, saya bilang gitu. Tapi kemarin akhirnya larangan itu kan dicabut ya, Pak. Itu ceritanya bagaimana sih kok bisa tiba-tiba dicabut? Maksudnya nggak jadi dilarang gitu? Iya. Ya kalau untuk dicabut sih itu keinginan kita, larangan Delman itu segera dicabut ya kan, karena di tahun 2016 sampai sekarang itu kan cukup lama larangan itu belum dicabut. Makanya dari dinas-dinas yang kemarin ingin bilang mengucapkan Delman dilarang itu, padahal kan ada simpang siur di berita. Kalau saya pribadi pun keinginannya sih larangan Delman yang beroperasi di tahun 2016 itu bisa dicabut. Dan kemarin kabar baik dari Pak Iqbal selaku yang di Wali Kota Jakarta Pusat, saya bertemu di pintu Monas masuk di Pertamina. Saya ditemukan dengan Pak Iqbal, Pak Camat, Pak Sekel, terus dinas-dinas terkait lah mengumpul di situ. Alhamdulillah beliau menyampaikan Delman tidak dilarang. Delman silakan beroperasi di hari Sabtu dan Minggu. Tapi Pak, waktu mangkal di Monas itu suka diusirin Satpol PP kah atau gitu? Pernah? Ya pernah. Kita di tahun 2016 itu yang kita jor-joran banget, kita berjuang. Bahkan pada saat itu kita pernah menemukan kekerasan ya pada Pol PP. Dalam arti kekerasan, Delman kita diusir paksa, bahwa itu ada pelarangan, tidak boleh Delman ini bau ini, Delman kita diorak-orak. Dan kemarin pun kita sempat menemukan itu kembali. Dalam arti Delman digiring, ayo udah nggak boleh di sini, masih aja nari, kalau pada ngelawan udah pada nggak bisa diatur dengan alasan begitu. Dan kemarin pun Minggu kita masih diusir-usirin dengan disub Pol PP. Mungkin di media-media kan sudah ada yang dipertontonkan lah ya kan. Mereka masih mengusir. Ya kalau untuk usir-usir mereka masih, kemarin kita masih sering menemukan kok. Mereka dengan alasan laporan buat pimpinan Delman harus kosong dulu, harus foto ini. Saya bilang, saya pernah bilangannya pada Pol PP itu, saya nggak sebut namanya. Mungkin kalau memang dia melihat, ya ini saya bilang, ini loh Pak, kita di sini usaha loh, mencari nafkah loh. Di sini kita nggak neko-neko. Iya tapi ini atas pimpinan, kita sebut saja Wali Kota, Delman tidak boleh di sini. Baru kemarin kita terjadi di bulan Desember itu. Ayo jalan. Tapi Pak, kalau omsetnya sendiri dari usaha Delman ini, apalagi kan sekarang udah dibatasi Sabtu Minggu, itu gimana Pak? Di bawah 500.000, mungkin bisa dibilang 300.000 itu kita udah bagus banget. Kalaupun memang ada yang 500.000, kalau mungkin rezekinya lagi bagus ya itu. Cuman kalau di ampun 1 juta, 1,5 juta nggak ada. Per hari itu nggak ada. Itu kalau misalkan ada event. Kalau saya 1,5 juta atau 1 juta, saya mau beli kuda lagi dah. Oh gitu. Iya.
sahabat kompas.com, itu tadi kehidupan delman yang ada di sini. Kita sudah melihat bagaimana para kusir dan para kuda berjuang dari kerasnya kehidupan kota Jakarta ini. Kini fungsi delman yang dulunya sebagai alat transportasi sudah mengalah dan terpinggirkan dari hiruk pikuk kota Jakarta. Tapi sahabat kompas.com gak perlu khawatir, jangan sedih, kita masih bisa bernostalgia dengan menaiki delman di sekitar kawasan Monas di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, sekian yang Yoyo bisa sampaikan, simak terus informasi selengkapnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Yoyo pulang dulu, dadah! Ini bagus yang ini ya?